kasusnya sebagai materi pengelolaan proyek sistem informasi. Yang estimasi itu proses menemukan taksiran atau perkiraan atau aproksimasi pendekatan yang merupakan nilai yang dapat dilakukan untuk beberapa tujuan meskipun data masukan mungkin tidak lengkap, tidak pasti atau tidak stabil. Jadi nilai estimasi dapat digunakan karena diperoleh data informasi terbaik yang tersedia, bisa dari perhitungan atau estimasi yang pekerjaan sebelumnya atau proyek-proyek yang pernah dilakukan. Product size metric atau metrik produk ukuran menggambarkan karakteristik produk seperti ukuran kompleksitas, fitur desain, kinerja, dan tingkat kualitas. Proses juga bisa digunakan untuk meningkatkan pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi prosesnya untuk mengukur ini bisa dipakai waktu proyek perangkat lunak ataupun kontrak maintenance pemeliharaan. Ada beberapa ukuran ini jenisnya. Yang konvensional metrik misalkan mengukur berbasis ukuran size dari baris atau berorientasi fungsi, bisa juga menggunakan model estimasi empiris dipakai rumus. Untuk yang berorientasi objek bisa berdasarkan banyaknya skenario kemudian banyaknya kelas-kelas kunci, banyaknya kelas pendukung, atau rata-rata jumlah dari kelas dukungan per kelas kunci. Bisa juga dihitung berdasarkan use case banyaknya use case, karena use case biasanya menunjukkan fungsi. Nah, untuk yang produk rekayasa berbasis web ukurannya bisa dilihat dari banyaknya halaman web yang statis. Statis itu hanya informasi. Kemudian banyaknya halaman dinamis ini yang bisa berinteraksi dengan pengunjung Kemudian banyaknya halaman link dan juga yang link di dalam link. Ukuran perangkat lunak, karena estimasi sama dengan estimasi ukuran kerja yang dilakukan, maka ukuran harus dapat ditentukan. Ukuran itu sama dengan keluaran yang dapat dikuantitatifkan dari proyek perangkat lunak. Nah, ada ukuran yang langsung, kita bisa hitung banyaknya baris line of code. Ukuran tidak langsung itu berdasarkan function point atau titik-titik fungsi yang menjadi fungsinya. Nah, ada 4 pendekatan ini melalui pengalaman personal dengan ukuran logika samar easy logic, ukuran function atau ukuran dengan standar yang ada di sistem, misalkan pakai standar SNI. Terus bisa juga berdasarkan pendekatan ini, modifikasi, apa yang dimodifikasi. Nah, di sini nanti yang dibahas adalah estimasi berdasarkan problem atau masalah. LOC dan FP digunakan sebagai pengukuran dasar untuk menghitung produktivitas kerja.
Jadi nanti bisa dihitung biaya apakah per fungsi atau berdasarkan baris ya. Teknik ini LOC dan FP berbeda di dalam tingkat rinciannya. Jadi yang kalau rinci itu harus ada dekomposisinya, pemecahan ya, dari modul mana atau dari komponen yang mana. LOC biasanya dipakai untuk mengukur besaran produk, sedangkan FP berfokus pada fungsi, domain informasi, input dan output. Kita lihat contoh sebuah paket software ini yang membangun aplikasi CAD, Computer Aided Design. Biasanya ini dipakai di perusahaan industri ya, manufaktur, untuk komponen mekanis. Nah, spesifikasi sistemnya, perangkat lunaknya akan mengeksekusi workstation rekayasa dan harus berinterface dengan berbagai perangkat ya, ini ada mouse, digitizer, dan tentunya harus disiapkan interface-nya atau semacam driver. Berikut dalam modul-modulnya ada interface user, analisis geometri 2 dimensi, 3 dimensi, basis data, fasilitas tampilan, dan kontrol, juga modul-modul desainnya. Nah, misalkan di sini diberikannya adalah banyaknya baris dengan 3 nilai ya, nilai yang optimistik, most likely, dan pessimistic. Optimis itu yang paling sedikit, most likely katakanlah rata-rata ini yang paling banyak. Kemudian nanti bagi 3 ya nilainya ini. Misalkan ini untuk salah satu modul sehingga dihasilkan 6.700. Dengan cara yang sama, 6.700 tadi yang 3 dimensi ya. Totalnya 33.100. Jadi ini untuk sistem tadi membangun CAD ya, itu nilai banyaknya barisnya sekian, 33.100 line. Kalau dalam kilo 1000 dibagi 1000, 33,1. Berikutnya untuk contoh berdasarkan function point ya, dihitung berdasarkan ini jumlah fungsinya untuk menghitung domain informasi. Domain informasi itu setelah dikalikan dengan bobot ya, ini bobotnya, kemudian jumlah ini dihitung, diketahui ya tuh. Terus nah bobotnya, nah nanti ada ketentuan ini kalau input masuk kategori mana. Nah di sini diasumsikan misalkan kita pilih yang rata-rata ya semuanya, artinya ini tingkat kesulitan. Jumlah inputnya 4, berarti karena banyak input ada 3 kali 4, ini juga sama. Ini total ini adalah berdasarkan banyaknya fungsi ya. Bisa juga diperoleh dari perhitungan ini, yang estimasi, optimal ya, most likely, atau pesimis, sehingga totalnya adalah 90 ya. Nah, bagaimana kalau dengan function point? Nah, ini rumusnya. Hitung dulu jumlah total domain informasinya ya. Ini berdasarkan fungsinya. Nah, dikalikan ini konstanta kali dengan sigma Fi. Nah, Fi ini adalah parameter pengukuran ini yang nilainya antara 0 sampai 5. Nah, mungkin juga ada yang nilainya 0 ya,
apa nih contohnya di sini, prosesnya terdistribusi tidak ya. Nah yang lainnya ada angkanya, nanti ini dijumlah dan jumlah ya. Ini total pertanyaannya ada 14. Nah untuk contoh, nah setelah ada nilai masing-masing ukuran ya, baik LOC atau FP, kita hitung model estimasinya menggunakan empiris. Empiris itu rumus ya, menggunakan rumusan yang ditarik secara empiris untuk memprediksi usaha sebagai sebuah fungsi LOC dan FP. Ini rumusnya estimasi sebenarnya A tambah B kali E variabel ya, FP pangkat C. Nah, ini adalah konstanta. Nanti nilainya beda-beda sesuai dengan ahli ya, ahli yang mengungkapkannya. Terus ini E-nya estimasi untuk usaha dalam orang bulan ya, per bulan. FP adalah variabel estimasinya, apakah pakai LOC atau FP. Nah, ini model yang diusulkan oleh masing-masing ini pakar ya. Ada 5,2 kali KLOC pangkat 0,91 menurut Felix model ya. Terus ada 5,5 tambah 0,75 kali 33 kali KLOC pangkat 1,16 menurut Bailey, dan menurut model Bu 3,2 kali KLOC pangkat 1,05. Ini dalam kilo ya, kilo line. Untuk function tadi diperoleh nilai functionnya, dimasukkan ke sini sesuai dengan usulan Albert ya. Kalau yang kedua usulan Kemel, 3 usulan Mason, tinggal nanti dihitung. Nah, acuan untuk menentukan rata-rata LOC atau FP ya, berdasarkan bahasa ini seperti ini. Assembly 320, C 18, Pascal, LOP, RTL, dan seterusnya. Kenapa LOP lebih singkat? Karena banyak yang lainnya merupakan reuse ya, ambil dari yang sudah ada. Oke, kemudian ada lagi tabel acuan menurut ISM nih ya. Ini ada Java itu dibedakan rata-rata, ini mediannya tengah ya. Kemudian kalau yang rendah artinya mudah ya, ini yang tinggi, yang sulit dianggap sulit ya, paling tingginya barisnya. Ini masing-masing, nanti yang mungkin yang akan dihitung mungkin dari C# ya atau C++, Java, ini kelompok Java, .NET, ada Oracle, PLSQL dan sebagainya. Nah, untuk bobot tadi yang berdasarkan ketentuan, kalau tadi dihitung rata-rata. Nah, di sini untuk fungsi input masuk kategori sederhana, output rata-rata, jumlah file kompleks, jumlah interface rata-rata, respon itu kayak tampilan ya. Di sederhana, jumlah proses kompleks karena biasanya ada logika. Kemudian ada kode generator, kalau untuk programming itu kompleks ya. Kalau untuk yang performance itu ya untuk ke printer, misalkan ke alat bantu lain ya, itu masuknya sederhana.
fungsi-fungsi lain yang belum disebutkan di sini itu bisa mengacu kepada fungsi yang ada di sini. Ya, harus dianalisis. Untuk contoh nih kasus, misalkan ini menggunakan OOP ya dan bahasa grafis, terdapat 8 fungsi dengan jumlah berikut nih. Berapa nilai KLC-nya? Nah, kita kalau untuk lihat KLC, lihat aja tabelnya, tabel acuan ya. Dari rata-rata tadi bahasa, misalkan pakai yang pertama ya. Nah, ini untuk jawabannya seperti ini. Nah, misalkan pakai yang ini. Jadi OP rata-rata LOC-nya adalah 30. Ya, ini 30. Grafis sini 4. OP, kemudian ada generator code 15. Nah, terus dikalikan. Jumlahnya 9/3 atau KLOC-nya 0,9/3 dibagi 1000. Itu nomor 1 ya. Nah, kalau pakai yang tabel yang kedua tadi ya mungkin agak beda. Untuk yang nomor 2, oh ya, sebelum ke nomor 2, bagaimana menghitung biaya produktivitas? Jika biayanya 15.000, berapa biaya berdasarkan LOC? Nah, dihitung dulu estimasi LOC-nya ya. Dikalikan, nanti tinggal dikalikan biayanya. Misalkan 15.000, ini diperoleh hasil perhitungannya 3, jadi nilai biaya produktivitas adalah 45.000 atau 46.000 ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, hitung function point jika nilai FI sama 12 dengan rata-rata nilai 3. Jadi FI-nya dari yang 14 tadi ya, tapi hanya 12 yang dijawab dengan nilai 3. Nah, yang 2 berarti nilainya 0. Maka masukkan nih ke sini ya. 12 kali 3, ini jumlah FI-nya. Kemudian parameter ukuran, misalkan asumsinya adalah yang rata-rata, jadi yang tengah ya semuanya, bukan berdasarkan ketentuan. Ini karena ini bobot dikalikan 6 kali 4 ya, jadi ini dikali ini kali ya dikali, terus ini juga sama 8 kali 7, 4 kali 5, 7 kali 8 dan seterusnya. Terus ini dijumlah ya, dijumlahkan sehingga didapat hasilnya 224. Ini adalah domain. Masukkan ke rumus ini ya. Ini konstanta. Jadi yang dihitung ini sehingga didapat nilainya sebesar 226,24 untuk function point nomor 2. Bagaimana kalau ini kan asumsinya pakai rata-rata ya, kalau pakai bobot ya. Nah, ini kalau pakai bobot untuk struktur data internal ini masuknya ke kompleks ya, 6. Jadi 6 kali 6. Untuk yang input ini masuknya sederhana, untuk yang output rata-rata. Ini untuk transform karena proses kompleks, menu rata-rata, ini kayak interface ya. Ini proses, jadi masuk ke sini. Grafis itu rata-rata ya tampilan. Dan kode generator itu sederhana
Jadi ini sesuai ketentuan ya tadi. Dihitung sama kayak tadi, hitung function pointnya nih. Tapi ininya sama. Cara perhitungannya nih tadi ya, masuk ke faktor bobotnya, dijumlahkan 6 kali 6, 5 kali 8, dan seterusnya, hasilnya ini. Nah, sekarang jadi masukkan ke rumus function point ini. Jumlah total parameter domain informasi dikali nilai konstantanya ya, ditambah 0,01 kali jumlah parameter tadi 12 kali 3 ya. Hitung dulu yang ini. Didapat FP-nya sekian. Nomor 3, tanyakan effort ya, estimasinya berdasarkan ini. Masukkan ke rumus ya, nih. Terus didapat nilai 3,8. Yang ini function point berdasarkan Albert, yaitu nih, didapat FP minus 0,2342 ya. Nah, menghitung biaya function point. Jika biayanya 20 juta dengan faktor kesalahan 30%, berapa biaya per function point? Nah, ini dihitung dari tadi ya, estimasinya dikali kesalahannya 30%. Jadi karena ini minus ya, dikalikan minus karena kesalahannya berkurang 30% ya, nilainya ini. Jadi nanti kalau ini diketahui 20 juta ya, tinggal dibagi dengan hasil min 0,2343 dikali min 0,3. Nanti dibulatkan ke atas tuh ya. Selanjutnya silakan, ini ada latihan ya, dikerjakan, nanti dilihat di learn-nya ya. Nah, itulah materi estimasi ya beserta contohnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian.